Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi Riana Aryani selaku dosen dari mata kuliah Aljabar Linear 20-04 dan teman-teman kami semua yang kami banggakan dan kami cintai yang menonton video ini, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami kelompok 7 yang beranggotakan Evilio Excelenta, Muhammad Dafa Hilmi, Robert Theodor, dan juga saya, Fatila Makbar, akan membahas salah satu dari banyak materi dari mata kuliah Aljabar Linear, yaitu determinan matriks. Perkenalkan, sebelumnya saya adalah Fatila Makbar dan akan menjelaskan tentang metode mencari determinan matriks yang pertama. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu determinan dari matriks ordo 2 kali 2. Bagaimana cara mencari determinan dari matriks ordo 2 kali 2? Dimisalkan kita memiliki matriks A yang memiliki entry A, B, C, dan D. Maka, kita bisa mencari determinan matriks A dengan cara mengalih silakan entry-entry dari matriks A dan juga mengurangi dari perkalian diagonal yang lainnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa kita bisa mengalihkan A dengan D menjadi AD dikurangi dengan perkalian diagonal yang lainnya, yaitu B dikali C. Dan hasilnya adalah sebuah bilangan. Oke, selanjutnya ada metode Sarus yang hanya berlaku pada matriks persegi, di mana matriks persegi adalah jumlah baris harus sama dengan jumlah kolomnya. Dimisalkan untuk matriks ordo 3 kali 3, kita mengaplikasikan metode Sarus ini. Misal, kita memiliki matriks A yang memiliki entry seperti ini. Maka, kita bisa mencari determinan A sebagaimana berikut. Kita mengalihkan diagonal-diagonal dari entry-entry matriks A dari kiri ke kanan, bawah, dikurangi dengan perkalian diagonal yang lainnya, yaitu dari kiri bawah ke kanan atas. Dapat disimpulkan bahwa determinan dari A akan sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dan dikurangi oleh perkalian diagonal yang lainnya yang berwarna merah, yaitu A13 dikali A22 kali A31 ditambah A11 dikali A23 kali A32 tambah A12 dikali A21 kali A33. Dan hasilnya merupakan sebuah bilangan. Untuk matriks metode Sarus ini, kita harus menuliskan kembali dua kolom pertama dari matriks 3 kali 3 ini ke belakang matriks yang sempurna ini. Jadi matriks kolom 1 dan 2 dituliskan kembali di belakang seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ada matriks ordo 4 kali 4. Misal kita memiliki matriks dengan entry-entry sebagai berikut, maka kita bisa mencari determinan dari matriks A sebagaimana berikut. A1 ditambah A2 ditambah A3, di mana A1 merupakan hasil perhitungan dari matriks ini. Kita menuliskan matriks A dan matriks
A lainnya di belakang matriks A yang pertama. Dan skema perkaliannya adalah diagonal ini, yang biru adalah plus, dan yang merah adalah minus. Jadi dapat disimpulkan bahwa A1 adalah A dikali F, atau A dikali F dikali K dikali P minus B dikali G dikali L dikali M plus C dikali H dikali I dikali N minus D dikali E dikali J dikali O. Nah, selanjutnya adalah diagonal yang lainnya, yaitu yang miring dari kiri ke bawah ke kanan atas. Karena dia merah, berarti minus. Maka minus AHKN plus BELO minus CFIP plus DGJM. Dan hasilnya akan adalah sebuah bilangan. Selanjutnya adalah A2. A2 memiliki skema perkalian seperti ini. Kita menuliskan kolom kedua terakhir dari matriks A di depan dan juga matriks A di belakang sampai D dan dua kolom pertama di akhir. Dan skema perkaliannya bisa didapatkan. Pertama adalah ini, karena dia minus, ini plus, ini minus, ini plus. Jadi selalu skemanya yang merah itu minus, yang biru itu plus. Oke, dapat disimpulkan dari skema perkalian tersebut didapatkan minus AFLO ditambah BGIP dikurang CHJM ditambah DEKN ditambah sekarang adalah diagonal yang lainnya, yaitu dari kiri ke kanan atas, yaitu AHJO minus BEKP plus maksudnya CF LM minus DGIN, dan hasilnya akan adalah sebuah bilangan. Selanjutnya adalah A3, di mana memiliki skema perkalian seperti ini. Kita menuliskan kolom terakhir dalam matriks A di depan dan menuliskan seluruh matriks A, entry-entry matriks A di belakang, ditambah baris pertama dari matriks, maksud saya kolom pertama dari matriks A. Sehingga dengan skema perkalian tersebut dapat didapatkan AGLN dikurang PHIO ditambah CEJP dikurang DFKM dikurang sekarang diagonal yang lainnya dari kiri bawah ke kanan atas atau kanan atas ke kiri bawah, yaitu minus AGJP plus
B HKM minus CELN plus D FIO. Dan hasilnya akan sebuah bilangan. Maka kesimpulannya, kita tarik kesimpulan tadi bahwa determinan A, matriks A, yang dimana adalah determinan dari matriks ordo 4 kali 4, adalah A1 ditambah A2 ditambah A3. Ini adalah metode seharus untuk matriks ordo 4 kali 4. Jika kita lihat dari skema perkaliannya, ini agak kompleks ya, agak rumit juga. Jadi disarankan jika memang mau mengerjakan mencari determinan matriks ordo 4 kali 4 bisa melakukan dengan metode lain. Seperti contohnya minor kofaktor atau ekspansi baris. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu cara mencari determinan dengan metode yang lain. Oke, perkenalkan nama saya Evelio Exlenta dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari determinan matriks menggunakan teknik OBE. Misalkan kita punya matriks A dengan ukuran 3x3, isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang harus kita lakukan terhadap matriks tersebut adalah menjadikan matriks tersebut matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Langsung saja ke contoh soalnya. Misalnya kita punya matriks B dengan ukuran 3x3, isinya 1, 1, 4, 2, 4, 6, 8, 1, 2. Nah, yang pertama kita lakukan untuk menjadikan matriks segitiga atas, misalnya kita bagi 2, baris kedua menjadi 1, 1, 4, 1, 2, 3, 8, 1, 2. Selanjutnya kita bisa menjadikan depannya ini 0 dan ini juga 0. Caranya, baris kedua kita kurang baris ke-1, baris ketiga kita kurang 8 kali baris ke-1. Jadinya 1, 1, 4. Di sini bisa dapat 0, di sini 0, di sini 1, di sini min 1. Lalu di sini min 7, di sini min 30. Lalu bisa kita baris ketiga bisa kita tambah baris kedua, kita tambah 7 kali baris kedua. Kita dapatkan 1, 1, 4, 0, 1, min 1, 0, 0, min 37. Nah, di dalam operasi teknik OBE ini yang paling penting kita lihat adalah diagonalnya. Kita akan mengalihkan diagonalnya dan juga perkalian dan pembagian. Misalnya ada dibagi 2, itu nanti akan dijadikan perkalian. Nah, di sini maka determinan B sama dengan di sini ada 2 dikali 1 dikali 1 lalu dikali min 37. Maka akan kita dapatkan hasilnya 4 min 74. Ini adalah hasil akhirnya. Lalu misalnya kita punya contoh soal berikutnya, kita punya matriks C.
ukuran 3 kali 3, komponennya ada 1, 2, 10, 2, 6, 28, lalu 6, 2, min 10. Ini min 12. Kita jadikan matriks ini matriks segitiga atas. Ini baris ketiga bisa kita kurang 6 kali baris pertama. Maka akan kita dapatkan 1, 2, 10, 2, 6, 2, 8. Di sini kita dapat 0, 0. Di sini min 70. Lalu kita harus menjadikan angka 2 ini 0. Caranya kita kurang baris kedua dengan baris pertama. Maka didapatkan 1, 2, 10, 0, 0, 2, 28, 0, 0, min 70. Nah, di sini kita bisa lihat sudah menjadi matriks segitiga atas. Langsung saja kita kalikan diagonalnya. Nah, karena di sini tidak ada perkalian atau pembagian, bisa langsung saja kita tulis diagonalnya saja. Perkalian diagonalnya 1 saja. Ada 1 dikali 2 dikali min 70. Maka akan kita dapatkan hasil akhirnya 140. Min 140. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Hilmi dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara ekspansi kofaktor untuk mendapatkan determinan matriks persegi A berukuran n kali n. Sebelum masuk ke ekspansi kofaktor, saya akan menjelaskan tentang apa itu minor dan kofaktor. Misalkan kita punya matriks A persegi berukuran n kali n. Minor dari entri Aij dilambangkan dengan Mij dan didefinisikan sebagai determinan dari submatriks berukuran n-1 dikali n-1 yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihapus dari matriks A. Jadi maksudnya misalkan kita punya matriks A berukuran 3 kali 3 A, B, C, D, E, F, G, H, I. Lalu kita ingin mencari minor dari entry A11, misalkan A11, tekan lambang minornya M11. Determinan dari submatriks n-1 dikali n-1 yang tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihapus. Misalkan A11 berarti kita menghapus baris pertama dan menghapus kolom pertama. Sehingga submatriksnya itu adalah EFHI. Karena minor itu sebagai determinan dari submatriks, maka kita harus mencari determinan dari EFHI. Maka nanti ketemu minornya, minor 11. Selanjutnya ada kofaktor. Kofaktor dari entry Aij dilambangkan dengan Cij, di mana Cij sama dengan min 1 dipangkatkan dengan I plus J dikali dengan Mij. Contohnya C11 sama dengan M11, C12 sama dengan minus M12, dan C13 sama dengan M13. Minor dan kofaktor itu hanya berbeda di tanda plus atau minusnya aja ya. Di sini bisa minus, di sini bisa plus, di sini bisa plus. Contohnya, kita ambil lagi A11, berarti kofaktor 11 sama dengan min 1 dipangkatkan dengan 1 plus 1 dikalikan dengan M11. Karena minus 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 1, berarti ini 1 dikali M11. Sehingga C11 sama dengan M11. Sama seperti yang contoh ini. Misalkan lagi kita ambil A12, berarti kita mencari kofaktor 12
sama dengan min 1 dipangkatkan dengan 1 plus 2 dikalikan dengan M12. Karena min 1 dipangkatkan dengan 3 sama dengan min 1, artinya C12 sama dengan minus M12, sama seperti yang contoh di sini. Ini ada pola kofaktor dalam matriks, maksudnya daripada kita mencari kofaktor pakai min 1 dipangkatkan I plus J11, kita bisa menghafal pola kofaktor ini. Cuman beda plus minus aja. Ini A11, ini A12, dan ini A13. Ini A21, ini A31. Jadi ini pola kofaktor untuk mempercepat perhitungan. Lalu kita masuk ke dalam ekspansi kofaktor. Mencari determinan matriks A, matriks persegi n kali n dengan ekspansi kofaktor itu bisa ekspansi kofaktor sepanjang baris ke I atau bisa juga ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J. Kalau baris ke I, maka determinan A sama dengan A I1 dikali C I1 ditambah AI2 dikali CI2 ditambah seterusnya sampai AIN dikali CIN. Untuk ekspansi kofaktor kolom ke J bisa dengan determinan A sama dengan A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J ditambah seterusnya sampai nanti ditambah ANJ dikali CNJ. Misalkan kita punya matriks persegi 3 kali 3. Lalu kita menggunakan ekspansi baris pertama. Maka determinannya sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, di sini kita ada matriks contohnya 3 kali 3. Mencari determinannya, maka yang A11, B ini A12, C ini A13. Nah, ini kan yang A11 dikali C11 berdasarkan pola kofaktor. Tadi kan kita tahu kalau ini entry A11 itu plus, ini minus, ini plus. Itulah sebabnya di sini plus, di sini min, di sini plus. Oke, selanjutnya kita ada contoh soal hitung determinan matriks A 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2 dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris ke-1. Oke, sama seperti contoh yang sebelumnya itu. Kalau misalkan determinan A-nya diminta kofaktor sepanjang baris pertama, berarti A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Oh iya, C11 sama dengan M11, C12 sama dengan minus M12, dan C13 sama dengan M13. Langsung aja kita lakukan operasi. Determinan A sama dengan 3, 1, 0, min 2, min 4, 3, 5, 4, min 2 sama dengan, nah ini A11 itu 3 dikali dengan kofaktor 11 yaitu minor 11. Berdasarkan pola kofaktor ini kita tahu ini plus, ini minus, ini plus. Artinya yang sini kofaktor 11 ini plus dan minor 11-nya itu determinan min 4, 3, 4, min 2 tambah A12. Oh iya, ini karena dia C12-nya minus M12, jadi kita langsung aja pakai pola kofaktornya, ini minus. A12 itu 1 dan minor 12 biar sama dengan C12. Ini determinan dari min 2, 3, 5, min 2 tambah karena ini C13 itu sama dengan plus M13. Entry A13 itu 0 dikali determinan dari ya ini minus 13 itu min 2, min 4,
5, 4. Sama dengan, berarti ini 3 dikali, ini lakukan saja pencarian determinan seperti biasa. Jadi ini 8 dikurang 12. Ini dikurang 1 dikali, ini 4 dikurang 15. Ini tambah 0, min 8 kurang min 20. Ini 3 dikali min 4. Ini min 1 dikali min 11. Tambah. Nah, ini 0 dikali determinan berapapun sama dengan 0. Sama dengan min 12 tambah 11. Hasilnya sama dengan min 1. Bisa kita lihat kalau misalkan 0 dikali determinan berapapun hasilnya sama dengan 0. Itu artinya akan lebih cepat dan lebih mudah apabila kita menggunakan ekspansi kofaktor di sepanjang baris atau kolom yang memiliki 0 paling banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan Cramer. Sebelumnya, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Robert Theodore dari jurusan Teknik Elektro. Jadi, aturan Cramer ini merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Sebelumnya, saya sudah memiliki persamaan. Dan dengan aturan Cramer, kita dapat mengetahui nilai X1, X2, dan X3. Jadi saya akan mulai. Yang pertama, kita dapat menentukan nilai determinan. Saya misalkan determinan A. Nah, dari persamaan itu kita dapat mengetahui bahwa determinannya itu adalah A, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3. Jadi dengan aturan determinan kita dapat menghasilkan nilai 44. Nah, sekarang untuk menentukan nilai X1, X2, X3, kita dapat memecahnya dengan menjadikan nilai A1, di mana nilai A1 ini hampir sama dengan determinan A. Akan tetapi, kita dapat mengganti kolom pertama determinan menjadi 638 yang di sini. Jadinya 638. 0, 4, min 2. 2, 6, 3. Nah, dengan aturan determinan juga kita dapat menemukan hasilnya itu min 40. Selanjutnya, A2. Caranya gimana? Ya menggantikan kolom determinan A, kolom kedua dengan 638. Jadi 1, min 3, min 1, 6, 38. Dan 2, 6. Nah, dengan aturan determinan kita dapat menemukan hasilnya itu adalah 72. Nah, lalu A3. Sama juga. Tapi menggantinya pada kolom ketiga. Jadi 1, min 3, 1, 0, 4, 2, 6, 38. Dari sini kita bisa mengetahui determinan A itu nilainya 152.
Setelah itu, kita dapat menentukan nilai X1, X2, X3 dengan cara determinan A1 yang tadi kita sudah dapat dibagi dengan determinan asal, yaitu A. Kan tadi kita sudah menemukan hasilnya 40, min 40, dan 44. Dapat disederhanain ya, jadi bagi 4, min 10 per 11. X2 juga sama. Jadi determinan A2 dibagi determinan asal. Jadinya 72 dibagi 44. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tulisan saya jelek banget dan tidak enak dilihat. Dan disederhanain jadinya 18 per 11. Dan nilai X3 yang terakhir dengan cara determinan A3 dibagi dengan determinan asal. Sehingga memperoleh hasil 152 dibagi dengan 44. Dan hasilnya adalah 38 per 11. Jadi dengan menggunakan aturan Cramer ini, kita dapat mengetahui nilai-nilai dari variabel dari persamaan linear yang sudah ada. Jadi sekian pembahasan saya. Terima kasih. Perkenalkan kembali, saya Fatila Akbar akan membahas soal nomor pertama atau nomor A. Soalnya adalah sebagai berikut. Untuk segitiga di bawah ini, gunakan trigonometri untuk menunjukkan bahwa B cos gamma ditambah C cos beta sama dengan A, C cos alpha ditambah A cos gamma sama dengan B, dan juga A cos beta ditambah B cos alpha sama dengan C. Ini merupakan 3 buah persamaan. Oke, untuk membuktikan yang pertama, kita harus menarik garis tinggi atau garis bantu pada segitiga yang telah diberikan. Yang pertama, saya tarik garis tinggi dari sudut gamma. Oke, dengan menggunakan perbandingan kosinus, akan didapatkan kosinus alfa akan sama dengan, jika kita mengingat penghafalan rumus ketika SMA, cos adalah sami, yaitu cos adalah samping per miring. Yaitu cos alfa, sudut alfa adalah di sini, adalah samping per miring. Samping berarti X per miring, yaitu B. Jadi cos alfa bisa didapatkan dengan X per B. Dan jika kita ingin menentukan nilai X, maka B kita kalikan silang dengan cos alfa. Maka akan didapatkan X akan sama dengan B dikali cos alfa. Selanjutnya, untuk cos beta. Cos beta bisa kita dapatkan dengan
rumusnya masih tetap sama, samping per miring, yaitu C min X per A. Kenapa di sini C min X? Bisa kita dapatkan di segitiga ini. Ini adalah sisi C. Ketika kita tarik garis dari sudut, misalnya sudut gamma, berarti di sebelah manapun bisa, di sini bisa sebenarnya C min X, atau di sini juga bisa C min X. Asalkan kita memisalkan salah satu sisinya sebagai variabel X. Jika di sini sudah X, berarti di sini adalah sisi C dikurangi X. Jadi panjang C dikurangi X. Dan X itu kita tidak tahu berapa. Oke, lanjut. Bisa didapatkan dengan cara C min X per sisi A. Jika kita ingin mencari nilai X-nya, maka X sama dengan A kali silang ke atas, dan C pindah ke ruas kiri. Sehingga C plus, minus A dikali cos beta. Kenapa di sini plus C-nya? Padahal di sini C-nya plus. Kalau kita pindah ruas jadi minus harusnya. Tetapi di sini, ingat, di sini ada minus X. Jadi, ketika kita mau mencari nilai X, harus dikali minus 1. Jadi, C-nya jadi positif, dan A dikali cos betanya menjadi negatif. Oleh karena itu, didapat, kita bisa menyetarakan X-nya. X yang satu dan X yang lainnya. Di sini, untuk memudahkan, saya membedakan warna X-nya, ada X biru dan X merah. Untuk X biru adalah sama dengan B dikali cos alpha. Sama dengan X yang berwarna merah, yaitu C min A dikali cos beta. Maka akan didapatkan di sini minus A dikali cos betanya akan pindah ke ruas kiri. Jadi positif. Jadi A dikali cos beta ditambah B dikali cos alpha akan sama dengan C. Ketika kita lihat persamaan ini akan identik dengan persamaan ketiga di sini. Jadi ini merupakan persamaan 3. Terbukti. Oke, untuk mendapatkan persamaan yang lainnya, yaitu persamaan 1 dan 2, kita harus menarik garis tingginya dari sudut yang berbeda. Di sini saya menarik garis yang kedua dari gambar segitiga yang sama tetapi saya putar. Ini saya tarik garis tingginya dari sudut beta. Sehingga akan didapatkan menggunakan perbandingan kosinus masih tetap sama. Yang pertama adalah kosinus gamma. Akan didapatkan kosinus gamma berarti samping per miringnya, yaitu A. B min X per A. Dikali silang kembali. Jika kita mencari nilai X-nya akan sama dengan B minus A cos gamma. Oke, yang kedua kita bisa mencari cos alpha. Dari rumus cos alpha di sini adalah sama dengan X per C. Di mana nilai X-nya akan menjadi C dikali cos alpha. Oleh karena itu, kembali kita samaratakan X-nya, X yang merah dengan X yang biru dengan X yang merah. Dengan X yang biru bernilai B min A cos gamma
akan sama dengan C dikali cos alfa. Jika A kali cos alfanya kita pindahkan ke ruas kanan, akan sama dengan C, atau gini saja, C dikali cos alfa plus A dikali cos gamma akan sama dengan B. Jika kita melihat di sini persamaan C dikali cos alfa dan ditambah A cos gamma sama dengan B, akan sama seperti persamaan kedua. Jadi, persamaan kedua terbukti. Ini adalah persamaan kedua. Dan selanjutnya, saya menarik garis bantu atau garis tinggi dari sudut alfa. Bisa dilihat di sini. Dengan segitiganya saya putar kembali. Dengan menggunakan perbandingan kosinus kembali, akan didapatkan kosinus beta sama dengan A min X dibagi sisi C. Di mana jika kita mencari nilai X-nya, akan sama dengan A minus C dikali kosinus beta. Dari sudut gamma, bisa kita dapatkan dengan rumus kosinus gamma akan sama dengan sisi X dibagi dengan B. Dan jika kita mencari nilai X-nya, akan sama dengan B dikali kosinus gamma. Seperti sebelumnya, kita menyamakan nilai X yang biru dan X yang merah. Dengan X yang biru bernilai A minus C kosinus beta, dan yang merah bernilai B dikali kosinus gamma. Ini akan sama saja dengan B kosinus gamma, B dikali kosinus gamma plus C dikali kosinus beta akan sama dengan A. Kita lihat persamaan ini adalah persamaan yang pertama. Jadi ini terbukti dan merupakan persamaan yang pertama. Jika kita bisa menganggap ketiga persamaan di atas sebagai SPL atau sistem persamaan linear dengan kosinus alfa, kosinus beta, dan juga kosinus gamma merupakan variabelnya, bentuk matriksnya akan menjadi 0, C, B, C, 0, A, B, A, 0 dikalikan dengan variabel-variabelnya yaitu cos alfa, cos beta, dan juga cos gamma. Dan hasilnya adalah A, B, dan C. Ya, sekian adalah pembahasan soal nomor A atau nomor pertama. Selanjutnya, soal yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Hilmi dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjawab soal kuis nomor B. Soalnya adalah terapkan aturan Cramer untuk menunjukkan bahwa cos alfa sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat per 2BC. Pada soal sebelumnya, kita sudah mendapatkan 3 persamaan, lebih tepatnya di sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita akan menggunakan 3 persamaan ini dengan aturan Cramer untuk menunjukkan bahwa cos alfa ini benar. Pertama-tama kita ubah dulu ini jadi persamaan matriks. Jadi 0CB, C0A, BA0 dikali dengan variabelnya itu cos alfa
cos beta, dan cos gamma. Sama dengan A, B, C. Ini entry A11, entry A22, dan entry A33 itu 0 karena pada persamaan pertama tidak ditemukan cos alfa, pada persamaan kedua tidak ditemukan cos beta, dan pada persamaan 3 tidak ditemukan cos gamma. Nah, dengan aturan Cramer, karena yang ditanya itu cos alfa sebagai variabel pertama, maka rumus untuk aturan Cramer-nya adalah cos alfa sama dengan determinan cos alfa per determinan matriks A. Di sini saya misalkan ini sebagai matriks A. Nah, kita harus mencari dulu determinan A berarti. Determinan A 0CB, C0A, BA0. Saya di sini akan menggunakan metode Sarus untuk menyelesaikan untuk mencari determinan matriks 3 kali 3. 0 tambah ABC ditambah ABC kurang 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan hasilnya itu 2ABC. Selanjutnya kita harus mencari determinan dari cos alfa, yaitu determinan cos alfa ini, jadi kita mengganti baris kolom pertama dengan konstanta ABC ini. Jadi mengganti kolom pertama tapi kolom yang lain tetap sama. Saya juga akan menggunakan metode Sarus. Hasilnya adalah 0 tambah AC kuadrat tambah AB kuadrat dikurang 0 tambah A pangkat 3 tambah 0 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, A nya dikeluarin dulu seperti ini, lalu dikurang dengan A pangkat 3. Nah, ini bisa dikeluarin juga, A nya jadi A buka kurung C kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat tutup kurung. Nah, ini kita sudah dapat, tinggal dimasukin ke persamaan ini. Jadi cos alfa sama dengan A C kuadrat plus B kuadrat min A kuadrat tutup kurung per determinan A itu 2ABC. Ini tinggal kita coret aja A-nya sehingga persamaannya, dan kita rapihkan juga persamaannya agar sama seperti soal. Jadi B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat per 2BC, sehingga sama seperti yang ada di soal. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pada bagian C, dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Robert Theodor dari jurusan Teknik Elektro. Nah, sama seperti pada cara B, kita dapat mengganti kolom kedua determinan menjadi ABC. Jadinya D cos beta menjadi menggantikan kolom keduanya menjadi ABC ya. Saya ingin berminta maaf atas tulisan saya yang jelek dan tidak enak dilihat. Nah, dengan menggunakan aturan determinan, kita dapat memperoleh hasil A kuadrat B ditambah dengan BC kuadrat min B pangkat 3. Lalu, kita dapat menggunakan aturan Cramer untuk mencari nilai cos B. Jadi cos B sama dengan D cos beta dibagi dengan determinan asal. Nah, kan D cos betanya kita bisa pisah nih. Jadinya, misal nilai B. A kuadrat
ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat. Dibagi dengan 2ABC. Nilai B kita bisa coret. Sehingga kita mendapatkan hasilnya cos beta sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat min B kuadrat per 2AC. Ya, sekian, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Evelio Excelenta dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya untuk soal C bagian kedua. Di sini kita disuruh mencari berapa itu cos gamma. Pertama-tama yang kita lakukan seperti soal-soal sebelumnya, kita mengganti kolom C dengan ABC. Langsung saja kita tulis D cos gamma sama dengan 0 CB C0A. Di sini kita tulis ABC. Kita cari determinannya. Kita akan mendapat 0 dikurang C kali C kuadrat min B kuadrat ditambah A dikali AC dikurang 0. Bisa kita sederhanakan menjadi min C kuadrat min B kuadrat ditambah A kuadrat C. Kita sederhanakan lagi menjadi C dikali A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita mencari berapa cos gamma. Kita akan menggunakan hukum Cramer. Jadi kita tulis D cos gamma sama dengan D. Untuk determinan cos gamma langsung kita ambil dari sini, yaitu C dikali A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2ABC. Determinannya kita ambil dari sini. Karena ini C-nya di luar, bisa saja langsung kita coret. Yang nanti akan dapat hasil akhirnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, dengan berakhirnya pembahasan soal-soal ini, maka berakhir pula pembahasan kami untuk materi bab determinan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.